Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Audistia dengan NPM 2311011023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan analisis jaringan. Yang pertama, A yaitu menentukan jaringan rute ini berdasarkan aktivitas A sampai dengan E dengan masing-masing durasi. Selanjutnya, B menentukan lintasan terpendek menggunakan metode CPA. Dimulai dari early start itu angka 0. Selanjutnya, aktivitas A ke B dengan durasi 7 itu ditambahkan dari angka 0 tadi. Hasilnya 0 tambah 7 itu 7, dituliskan pada lingkaran B. Kemudian aktivitas A ke C itu dengan durasi 5 itu belum dialokasikan ke lingkaran C karena ada aktivitas B ke C itu dengan durasi 3. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi dari A ke C itu kan 5, 0 ditambah 5, 5. Kemudian dari aktivitas B ke C itu kan 7 ditambah dengan durasi B ke C tadi 3, jadi 10. Jadi hasilnya 5 dan 10 itu lebih besar angka 10. Jadi yang dituliskan pada lingkaran C itu angka 10. Kemudian aktivitas B ke D itu dengan durasi 6 itu tidak dijumlahkan terlebih dahulu karena ada aktivitas C ke D juga dengan durasi 8. Kita jumlahkan terlebih dahulu dua-duanya. Jadi aktivitas B ke D 7 ditambah 6 itu adalah 13. Kemudian aktivitas C ke D itu dengan durasi 8, 10 ditambah 8, 18. Jadi 13 dan 18 itu lebih besar angka 18. Maka yang kita tulis pada lingkaran D itu angka 18. Lalu aktivitas C ke E dengan durasi 4 itu 10 ditambah dengan durasi 4 adalah 14. Nah, 14 ini kita tidak tulis terlebih dahulu karena ada aktivitas D ke E dengan durasi 5. Jadi dijumlahkan 18 ditambah 5 itu hasilnya 23. Nah, dari 14 dengan 23 ini lebih besar angka 23. Maka yang kita tulis pada lingkaran E adalah 23. Jadi, rute jarak total atau waktu tercepat sampai ke E adalah 23. Nah, untuk menghitung LFT atau nilai setengah lingkaran yang bawah, yaitu dengan LF dikurangi durasi. Misalkan pada lingkaran E yaitu 23, melalui aktivitas D ke E itu durasi 5, maka kita kurangkan 23 dikurangin 5 adalah 18. Kemudian pada lingkaran C, dari aktivitas C ke E dengan durasi 4, sehingga 23 dikurangi 4 adalah 19. Tapi ini tidak langsung ditulis pada lingkaran C karena ada aktivitas C ke D itu dengan durasi 8. Jadi 18 dikurangi 8 adalah 10. Kita bandingkan hasilnya tadi dari aktivitas C ke E, hasilnya tadi kan 19. Nah, hasil dari aktivitas C ke D itu kan tadi 10. Nah, 10 dan 19 ini nilai yang paling kecil adalah 10. Maka angka yang kita tulis pada lingkaran C adalah 10. Dan seterusnya sampai kembali pada aktivitas awal yaitu 0. Kemudian untuk perhitungan ES, EF, LF, dan LS itu bisa dilihat pada tabel. Tabel tersebut merupakan hasil dari lintasan terpendek menggunakan metode CPA. Selanjutnya pada perhitungan slack time atau waktu senggang ini dihitung dari LS dikurangi ES. Jika hasilnya 0 maka bisa disebut kritis. Nah, dari aktivitas tersebut yang bernilai 0 maka diperoleh jalur kritis yaitu A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E. Kemudian diperoleh durasi totalnya adalah 23. Kemudian menentukan lintasan terpendek menggunakan metode PERT. Karena data awal hanya berisi satu nilai durasi yaitu sebagai M, maka membuat asumsi untuk A dan B untuk setiap aktivitas. Misalkan untuk A itu M dikurangi 1 dan untuk mencari B adalah M ditambah 2. Hasilnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya menghitung waktu ekspektasi atau TE untuk setiap aktivitas dengan rumus TE A plus 4M plus B dibagi 6.
dan hasilnya bisa dilihat pada tabel. Untuk membuat jalur lintasan PERT ini caranya sama dengan jalur lintasan CPA tadi. Misalkan dari aktivitas A ke B itu dengan main time-nya 7,16. Jadi 0 ditambah 7,16 itu 7,16 itu ditulis pada aktivitas B. Dan seterusnya sampai aktivitas D ke E, yaitu muncullah 23,64. Kemudian untuk menghitung float atau slack, yaitu dengan LS dikurangi ES. Jadi sebelumnya kita temukan terlebih dahulu nilai ES dan juga LS-nya. Berdasarkan tabel di atas, aktivitas kritisnya adalah A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Ini didapatkan dari slack-nya tadi yang bernilai 0, yang artinya kritis. Selanjutnya menghitung varians untuk setiap aktivitas dengan rumus yang seperti di atas. Kemudian untuk hasilnya berdasarkan tabel di atas. Lalu kita menghitung jalur dan waktu total, itu artinya total TE dengan jalur kritis tadi, maka hasil akhir yang didapat adalah 23,64. Lalu menghitung variasi proyek dan standar deviasi. Variasi ini itu diambil dari jalur kritisnya tadi. Nah, dengan var 0,25, maka dihasilkan nilainya adalah 1. Dan yang terakhir adalah menghitung probabilitas. Misalkan perusahaan probabilitasnya selesai dengan 25, maka dihitung sesuai rumus, dihasilkan 1,36. Nah, kita bisa lihat pada Z-score tabelnya, yaitu didapat dengan nilai 0,9082. Maka probabilitas proyek selesainya itu 25 adalah 90,8%. Nomor 2, analisis transportasi. Yang pertama, solusi awal menggunakan metode FAM. Pada iterasi pertama, kita menghitung terlebih dahulu selisih baris, kemudian selisih kolom. Maka dihasilkan nilai yang terbesar dari selisih tersebut adalah nilai 4. Nah, nilai 4 ini terdapat pada baris P1. Nah, kita lihat baris P1 ini nilai yang terkecilnya itu terdapat pada dummy, yaitu nilai alokasinya itu 0. Maka untuk mencukupi kebutuhan dummy yang sebesar 6, maka diambil dari pemasok P1, yaitu 20 dikurangi 6 adalah sisanya 14. Karena sudah terpenuhi, maka kolom dummy kita anggap selesai. Selanjutnya iterasi kedua, hasil dari selisih baris dan juga selisih kolom dihasilkan nilai yang terbesar adalah 2, yaitu pada baris P2. Pada baris P2 ini, nilai yang paling kecil adalah 3, maka kebutuhan gudang 2 adalah 30, diambil dari pemasok P2 sebesar 30. Maka gudang 2 dianggap selesai karena kebutuhan gudang seperti 30 sudah terpenuhi. Selanjutnya iterasi ketiga, dengan selisih baris dan kolom nilai terbesarnya adalah 2. Dan nilai 2 ini terdapat pada kolom G3. Nah, pada kolom G3 ini nilai yang terkecilnya adalah 5. Maka kebutuhan gudang 3 sebesar 25 ini diambil dari pemasok P3, yaitu sebesar 25. Maka gudang 3 dianggap selesai karena sudah terpenuhi. Selanjutnya iterasi 4, dengan nilai selisih yang terbesar adalah 2. 2 ini terletak pada baris P4. Nah, pada garis P4 ini nilai yang paling kecil adalah 4. Maka kebutuhan gudang 1 sebesar 15 diambil dari pemasok P4, yaitu 21, maka terdapat sisa 6. Karena pada suplai masih tersisa 14 dan juga 6, maka 14 ini dialokasikan pada G4 P1. Kemudian nilai 6 dialokasikan pada P4 G4. Maka total biaya yang didapat dengan metode FAM ini adalah sebesar 367. Selanjutnya solusi awal yang kedua, yaitu NWC. Perhitungan ini dimulai dari pojok kiri atas, yaitu dengan memenuhi gudang G1 sebesar 15. Untuk memenuhi gudang 1 ini diambil dari pemasok P1, yaitu sebesar 20, maka terdapat sisa 5. Nah, 5 ini dialokasikan pada G2 P1.
Karena G2 belum terpenuhi sebesar 25, maka 25 ini diambil dari pemasok P2 sebesar 30. Maka terdapat sisa 5 dan 5 ini dialokasikan pada gudang 3. Karena gudang 3 belum terpenuhi 20, maka 20 ini diambil dari pemasok P3 sebesar 25. Nah, 25 ini masih sisa 5, maka 5 ini tadi dialokasikan pada gudang 4. Karena belum terpenuhi gudang 4, diambillah pemasok dari P4 yaitu sebesar 21. Nah, 21 ini sisa 6. Nah, 6 ini untuk memenuhi kebutuhan dummy-nya. Maka total biaya dengan solusi awal NWC adalah sebesar 420. Ini masih lebih besar dari metode FARM. Untuk solusi optimumnya, saya menggunakan metode stepping stone. Pada iterasi pertama ini kita harus menemukan nilai yang negatifnya paling tinggi, yaitu terdapat pada P1G4 yaitu sebesar min 7. Pada jalur tersebut, nilai yang paling terkecil yaitu 5. Maka dapat dihitung sesuai dengan jalur plus negatifnya. Maka hasil dari iterasi yang pertama itu mendapatkan total biaya sebesar 385. Biaya ini masih lebih besar daripada metode FARM tadi, maka selanjutnya kita melakukan iterasi yang kedua menggunakan titik jalur P4G1 dengan nilai alokasi terkecilnya yaitu 15. Kemudian dihitung plus minusnya sesuai dengan jalurnya, maka dihasilkan total biaya sebesar 355. Ini merupakan nilai yang optimum, artinya nilai ini lebih kecil daripada metode FARM maupun metode NWC. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari hasil perhitungan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.